连胜，他比斗专门开设交流切磋比赛，我以后绝不能输。你就这么想杀了给大家一个大惊喜！等我们回到史莱克，一定学院必有内鬼。宁德堂遇袭时会耗的全部实力很多。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-56. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Buat teman-teman yang ingin nonton film versi Donghuanya secara langsung, kalian bisa cek di kolom komunitas yang sudah Mimin siapkan. Sementara di channel ini, Mimin akan tambahkan satu konten spoiler, yaitu spoiler PTTH. Namun kedepannya spoiler PTTH akan Mimin pindahkan ke channel kedua. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Singkat cerita, setelah kepergian anggota Sekte Tubuh, seketika membuat Jing Hongchen sangat murka. Pasalnya, serangan yang dilakukan oleh anggota Sekte Tubuh membuat Aula Kebajikan mengalami kerugian yang cukup besar. Tidak berserang lama, Lin Jiayi datang menghampiri Jing Hongchen. Melihat hal tersebut, Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Lin Jiayi, bagaimana dengan kondisinya saat ini? Lin Jiayi mengatakan jika ruang penelitian serta beberapa alat roh di tempat tersebut tidak mengalami kerusakan. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa sedikit lega. Jing Hongchen beranggapan jika target sekte tubuh yang sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan embrio monster jiwa berumur 100.000 tahun. Oleh sebab itu, Jing Hongchen bertekad untuk membalas kerugian yang dialami. Namun, Lin Jiayi kembali mengatakan jika subjek manusia robot telah menghilang dari ruang penelitian. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa terkejut, bahkan tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah dari dalam mulutnya. Jing Hongchen kemudian menyadari jika hal ini akan mengancam keselamatan seluruh kekaisaran matahari bulan. Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Lin Jiayi, siapa saja yang sudah mengetahui tentang hal ini. Namun Lin Jiayi mengatakan jika untuk saat ini hanya dirinya seorang diri. Mendengar hal tersebut, Jing Hongchen meminta kepada Lin Jiayi untuk tidak membocorkan masalah ini. Namun jika ada orang yang berani untuk melakukannya, Jing Hongchen memerintahkan kepada Lin Jiayi untuk membunuh orang tersebut. Jing Hongchen kemudian memerintahkan kepada Lin Jiayi untuk memeriksa seluruh murid yang terkait dalam kejadian ini, serta memerintahkan kepada beberapa pasukan istana kerajaan untuk mengawasi setiap rumah lelang yang berada di Kekaisaran Matahari Bulan. Jika Lin Jiayi mengetahui keberadaan manusia robot, tidak peduli bagaimanapun caranya, Lin Jiayi harus mendapatkan kembali manusia robot tersebut. Jing Hongchen juga memerintahkan kepada Lin Jiayi untuk menyampaikan informasi ini kepada tentara pembunuh bayaran. Jika mereka bisa membunuh salah satu dari anggota sekte tubuh, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang cukup besar dari Aula Kebajikan. Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Lin Jiayi bagaimana dengan kondisi Yu Hao saat ini. Lin Jiayi mengatakan jika Yu Hao tidak mengalami luka yang cukup serius dan saat ini telah berada di ruang medis untuk mendapatkan perawatan. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa sedikit lega. Pasalnya, jika hal buruk terjadi kepada murid Akademi Shrek, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Lin Jiayi kemudian bertanya kepada Jing Hongchen, apakah serangan yang dilakukan oleh anggota sekte tubuh sebelumnya berkaitan erat dengan Akademi Shrek?
Pasalnya, anggota sekte tubuh telah mengetahui di mana letak manusia robot dan embrio tersebut disembunyikan. Namun, Jing Hongchen membantah ucapan tersebut dan mengatakan jika hal ini tidak mungkin terjadi. Pasalnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana embrio tersebut disembunyikan. Terlebih lagi, Yuho saat ini telah berada di Kekaisaran Matahari Bulan. Akademi Shrek tidak mungkin berani bertindak untuk membahayakan keselamatan muridnya. Setelah mengatakan hal ini, Jing Hongchen segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan berniat untuk memberitahukan hal ini kepada putra mahkota. Singkat cerita, 4 hari telah berlalu. Yuho perlahan membuka kedua matanya. Sang dokter masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada Yuho. Meski Yuho tidak mengalami luka yang cukup serius, namun Yuho sempat tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Yuho kemudian bertanya kepada sang dokter, apakah dirinya sudah diperbolehkan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun sang dokter meminta kepada Yuho untuk tidak pergi dari tempat tersebut sebelum aula kebajikan memeriksanya. Sang dokter kemudian menjelaskan jika aula kebajikan saat ini sedang melakukan penyelidikan tentang manusia robot yang telah menghilang. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat Yuho merasa sedikit cemas. Pasalnya manusia robot saat ini telah berada di dalam alat roh penyimpanannya. Jika hal ini diketahui oleh aula kebajikan, bukan hanya keselamatan jiwanya yang terancam, namun kemungkinan besar aula kebajikan akan menyerang Akademi Shrek. Tidak berselang lama setelah sang dokter memperbolehkan seseorang untuk memasuki ruangan, Yuho tiba-tiba dikejutkan oleh staf keamanan yang datang menghampirinya. Setelah memastikan jika orang yang berada di depannya saat ini bernama Yuho, murid yang berasal dari Akademi Shrek, staf keamanan kemudian meminta kepada Yuho untuk mengeluarkan alat roh penyimpanannya. Meski Yuho merasa sedikit cemas ketika mendengar hal ini, namun Yuho mengatakan jika di dalam alat roh penyimpanannya terdapat berbagai macam barang privasi miliknya. Oleh sebab itu, Yuho tidak bisa memberikannya. Namun staf keamanan mengatakan jika hal ini adalah perintah langsung yang diberikan oleh Jing Hongchen, sehingga orang yang menolak perintah tersebut akan langsung dianggap sebagai pemberontak. Staf keamanan menegaskan jika dirinya telah menghormati Yuho sebagai murid pertukaran dari Akademi Shrek, sehingga staf keamanan tidak berani memeriksa alat roh penyimpanannya ketika Yuho tidak sadarkan diri. Mendengar ucapan tersebut, Yuho kemudian memberikan alat roh penyimpanannya. Yuho mengatakan jika semuanya berada di dalam alat roh penyimpanan tersebut. Secara bersamaan ketika staf keamanan ingin memeriksa alat roh penyimpanan Yuho, Yuho menyadari jika dirinya harus bersiap jika hal buruk terjadi. Namun hal mengejutkan terjadi ketika orang tersebut memeriksa alat roh penyimpanan Yuho, di mana orang tersebut menemukan alat roh tingkat 9 milik Jing Hongchen. Mengetahui hal ini, staf keamanan kemudian bertanya kepada Yuho, bagaimana alat roh milik kepala aula kebajikan bisa berada di dalam alat roh penyimpanannya. Yuho menegaskan jika kamu ingin mengetahuinya, maka dirinya bisa menanyakan hal ini secara langsung kepada Jing Hongchen. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat staf keamanan merasa sedikit kesal. Staf keamanan kemudian meminta kepada Yuho untuk ikut bersamanya. Namun Yuho menolak hal tersebut dan mengatakan jika dirinya hanya akan menunggunya di tempat ini, kecuali jika kepala aula jiwa yang secara langsung datang dan memintanya. Oleh sebab itu, untuk memastikan jika Yuho tidak bisa melarikan diri, Yuho meminta kepada staf keamanan untuk menyegel kekuatan jiwanya. Tidak berselang lama setelah staf keamanan pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho pada akhirnya bisa merasa sedikit lega. Pasalnya, Yuho telah menyembunyikan permata batu safir di dalam sudut ruangan, di mana di dalam permata tersebut terdapat manusia robot yang telah disimpan oleh Yuho sebelumnya.
Walaupun berkel di tangan Yuho mempunyai kekuatan untuk menyegel kekuatan roh, namun salah satu roh pelindung Yuho memiliki atribut spiritual, sehingga berkel tersebut tidak mampu menyegel kekuatan rohnya, dan Yuho bisa menggunakan teknik ilusi untuk menyembunyikan permata batu safir. 将东西收进储物魂导器。